Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali, lanjutan daripada renungan kita pada minggu yang lalu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 5, ayat yang kelima saja kali ini. Kita akan membacanya ayat 5 saja. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau menolong kami memahami firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menguraikannya. Tuhan pimpin, Tuhan pakai untuk menolong kami sekalian untuk mengerti firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan, memimpin hidup kami, melengkapi hidup kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam renungan kita pada minggu yang lalu, kita telah belajar tentang cara pandang yang baru menghadapi atau memandang kesulitan atau pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, cara pandang yang baru itu terkait dengan kita perlu memandang pencobaan atau kesulitan bukan sesuatu yang mengancam, tetapi sesuatu yang dapat membuahkan ketekunan atau ketahanan secara iman. Jadi pencobaan atau ujian iman itu dapat menghasilkan atau membuahkan hal yang baik, yaitu ketekunan atau ketahanan iman. Namun apa yang terjadi kalau kita memandang pencobaan atau kesulitan dari sudut pandang yang negatif, atau kita memaknai atau menilai kesulitan atau pencobaan itu sebagai sesuatu yang mengancam, contohnya, maka kita tentu akan tidak mampu menghadapi pencobaan atau kesulitan itu, karena kita telah memandangnya sebagai suatu ancaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu kita harus memandangnya dengan iman. Sebagai orang yang beriman, kita harus memandang dengan iman kesulitan atau pencobaan itu dengan suatu keyakinan bahwa pencobaan atau kesulitan itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi iman kita, bagi pertumbuhan iman, mungkin juga bagi pertumbuhan karakter. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga bisa tidak mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan atau pencobaan atau ujian iman. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, tapi terkadang kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menghadapinya? Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mengerti tentang apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian iman atau kesulitan, ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan, yaitu kekurangan hikmat. Di dalam ayat yang kelima tadi, Yakobus menasehati jemaat, jika jemaat mengalami kekurangan hikmat, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan kita seringkali bukan hanya karena kita memandang kesulitan dari sudut pandang yang negatif, tapi terkadang kita juga tidak mengerti
apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan itu. Dan ini berbeda halnya, hal yang berbeda maksud saya, ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi pencobaan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi kesulitan, bagaimana keluar dari kesulitan atau ujian iman. Itu hal yang berbeda. Tapi Yakobus memberikan kepada kita suatu gambaran. Seandainya kita berada dalam posisi atau keadaan di mana kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami bagaimana menghadapi pencobaan itu. Nah, Yakobus memberikan nasihat kepada jemaat, dan itu juga berguna bagi kita. Tadi dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, tetapi apabila itu bisa diterjemahkan, apabila di sini bisa diterjemahkan sebagai jika, tetapi jika di antara kamu, maksudnya jemaat, ya, ada yang kekurangan hikmat. Hikmat itu diterjemahkan wisdom, bahasa aslinya Sophia, artinya pemahaman, ya, kekurangan pemahaman atau ketidakmengertian bagaimana menghadapi ujian iman atau pencobaan atau kesulitan. Apa yang harus dilakukan? Yakobus memberikan petunjuk kepada jemaat tentang bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan seandainya atau jika mereka kekurangan hikmat. Dikatakan tadi, hendaklah, di dalam ayat yang kelima, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi pada waktu itu jemaat mengalami kesulitan karena mereka berpegang pada iman kepada Tuhan. Karena itu mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Dan Yakobus memberi nasihat agar jika ada yang kekurangan hikmat dalam menghadapi pencobaan iman itu atau ujian iman itu, maka ia, salah satu di antara jemaat itu atau di antara jemaat itu memintakan hikmat kepada Allah. Adalah yang memintakannya. Minta apa? Hikmat, pemahaman, pengertian kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita tidak tahu bagaimana kita keluar dari situasi itu? Kita tidak punya gagasan, nggak punya ide bagaimana bisa menghadapi kesulitan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita dalam kondisi tidak mengerti, dalam keadaan tidak mengerti, tidak paham bagaimana menghadapi ujian iman, pencobaan yang sedang kita alami, ingat, kita dapat memintanya kepada Allah. Yang menarik adalah Yakobus menjelaskan atau menggambarkan tentang Allah yang bagaimana yang akan memberi hikmat itu. Di sini dikatakan, saya ulangi lagi, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi Allah itu digambarkan oleh Yakobus sebagai Allah yang murah hati, Allah yang murah untuk memberi apa yang diperlukan oleh jemaat. Dalam hal ini adalah hikmat. Saudara, Allah akan memberikan kepada jemaat, kepada semua orang, dalam konteks di sini adalah jemaat. Allah akan memberikan dengan murah hati kepada jemaat yang memintakannya, dan Allah tidak akan mencela. Di sini digunakan
terjemahan tidak membangkit-bangkit. Jadi Allah memberi, atau kalau Allah memberi, Allah itu tidak disertai dengan mencela. Gitu aja kok nggak ngerti. Misalnya begini, Allah akan memberi dengan murah hati, hikmat kepada jemaat yang memintakannya, tanpa mencela. Saudara, selanjutnya dikatakan oleh Yakobus, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat yang dimintakan kepada Allah itu akan diberikan kepada mereka yang meminta hikmat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya menjelaskan dari sudut pandang yang lain, ketidakmengertian itu sama dengan kita tidak memiliki sumber daya. Kita nggak memiliki sumber daya untuk dapat menghadapi kesulitan. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya sumber daya? Kalau kita nggak mengerti, kalau kita nggak punya ide, kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya energi untuk menghadapi, tentu kita akan terpuruk oleh kesulitan itu. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi kalau kita memiliki sumber daya? Sumber daya itu bisa pengetahuan, pemahaman, pengertian, ide, gagasan, energi, semangat, iman, itu semua bisa disebut sebagai sumber daya. Apa yang terjadi kalau kita memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk menghadapi kesulitan, pencobaan, ujian iman? Tentu kita akan dapat menghadapi pencobaan atau ujian iman itu dengan penuh iman, dengan penuh sumber daya. Kita tidak dikontrol oleh kesulitan, tapi kita dimampukan untuk mengontrol kesulitan karena kita punya sumber daya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah adalah sumber daya itu. Ketika kita kekurangan sumber daya, kalau saya katakan hikmat itu adalah salah satu sumber daya kita, maka hikmat itu datang dari Allah, diberikan oleh Allah kepada semua orang, jemaat yang meminta kepadanya. Bapak Ibu bisa mengukur dirinya sendiri. Ketika Bapak Ibu mengalami keterpurukan oleh kesulitan, Bapak Ibu terpuruk oleh karena pencobaan atau ujian iman atau persoalan apapun, kesulitan apapun, apakah Bapak Ibu memiliki sumber daya yang cukup? Dan kalau Bapak Ibu tidak memiliki sumber daya yang cukup, Bapak Ibu akan tidak sanggup untuk menghadapi kesulitan itu, karena nggak punya sesuatu yang dapat digunakan untuk menghadapi kesulitan. Kita mengucap syukur Bapak Ibu karena Allah adalah sumber daya yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan saat menghadapi kesulitan? Hikmat. Kita perlu hikmat. Dari mana kita dapat mendapatkan hikmat? Kita bisa mendapatkannya dari Tuhan. Tuhan itu adalah sumber dari sumber daya yang kita perlu. Dia adalah sumber hikmat itu. Sumber daya yang kita perlukan itu datangnya dari Tuhan. Dan Dia akan memberikan kepada kita sumber daya atau hikmat, sehingga kita dapat menghadapi pencobaan dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pemahaman untuk mengerti bagaimana menghadapinya. Bapak Ibu Saudara,
kita tiba pada satu refleksi dari renungan ini. Refleksi saya terhadap renungan ini, saudara, bahwa kita tidak selalu mengerti apa yang harus kita lakukan saat menghadapi pencobaan atau kesulitan atau ujian iman. Sekali lagi, kita tidak selalu mengerti apa yang harus kita lakukan saat menghadapi pencobaan atau ujian iman atau kesulitan. Tapi Tuhan selalu memiliki sumber daya yang kita perlu, yaitu hikmat untuk menghadapi pencobaan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya itu? Kita dapat memintanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah akan memberikan dengan murah hati, dengan tidak mencela, kepada setiap orang yang meminta hikmat. Kiranya firman Tuhan ini melengkapi kita sekalian untuk kita dapat menghadapi, memandang kesulitan dengan penuh kesadaran. Kesulitan itu dapat mendatangkan keadaan yang baik. Utamanya adalah ketahanan secara iman, tetapi juga membentuk karakter kita menjadi seturut dengan kehendak Allah. Hal yang lain kita juga tidak selalu mengerti. Bagaimana menghadapi pencobaan? Karena itu kita perlu hikmat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk mengenal firman-Mu, memahami firman-Mu, dan kami hidup di dalamnya, supaya kami bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu, peliharakan jemaat Tuhan sekalian, berikan perlindungan Tuhan bagi mereka sekalian, dan berilah hikmat bagi yang kekurangan hikmat, supaya mereka mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi tantangan, kesulitan, pencobaan, ujian ini dengan penuh hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur.